Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki perekonomian besar. Perekonomian Indonesia berada ke-16 dunia. Berdasarkan kajian Goldman Sachs Global Investment Research dan McKinsey, pada tahun 2025, pendapatan Indonesia diprediksi akan meningkat dan tidak menutup kemungkinan jika Indonesia akan masuk ke dalam negara kategori high income country jika pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan di atas 7%. Sebagai modal dasar, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, lokasi yang strategis, jumlah penduduk yang besar, tenaga kerja, dan pasar besar. Untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian, modal dasar perlu didukung dengan pertumbuhan infrastruktur. Ya, infrastruktur menjadi pendorong sebuah kemajuan bangsa dan negara. Sehingga untuk mewujudkannya, hal ini tidak mudah dan berbagai tantangan harus dihadapi Indonesia. Pertama, perlu disadari, Indonesia sedang dilanda fase krisis infrastruktur, sehingga berpengaruh pada tingginya biaya logistik dan tingginya biaya produksi dalam negeri. Kedua, keterbatasan infrastruktur Indonesia. Tahun 2016, Indonesia hanya berada pada peringkat 60 dari 144 negara dalam peringkat World Economic Forum. Dibandingkan dengan Singapura yang menempati peringkat 2 dan Malaysia pada peringkat 24, artinya sangat jauh sekali. Ketiga, keterbatasan ketersediaan anggaran pembiayaan infrastruktur. Pada tahun 2014 sampai 2015, hanya 5% anggaran yang tersedia untuk infrastruktur di Indonesia. Hal ini juga menyebabkan infrastruktur di Indonesia sering terkendala dan terbengkalai. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan sejumlah upaya progresif untuk percepatan penyediaan infrastruktur dengan melakukan 3 reformasi, yaitu reformasi fiskal, reformasi institusi, dan reformasi regulasi. Yang didukung dengan penyediaan fasilitas dukungan fiskal untuk meningkatkan kelayakan proyek. Oleh karenanya, untuk menjembatani setiap masalah yang ada dan demi berlangsungnya, terwujudnya penyediaan infrastruktur yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia, maka dibutuhkan sebuah usaha percepatan dengan melakukan terobosan dan percepatan penyediaan infrastruktur. Untuk itulah kami ada, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. KPPIP merupakan komite lintas kementerian dan lembaga yang diberikan mandat khusus oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014. Berfungsi mempercepat penyediaan dan pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional dan proyek prioritas, menyatukan serta merangkul, menjembatani dan mendampingi pemilik proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan tahapan penyediaan atau delivery phase dari pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional dan proyek prioritas, sebagaimana Mothers Delivers a Baby. Kami dibentuk dalam merevitalisasi kembali KKPPI, dibentuk pada tahun 2005, merampingkan dengan melakukan perubahan struktur kelembagaan, mengurus kewenangan dalam mengambil keputusan, keterlibatan dalam proyek,
mulai dari tahap perencanaan penguatan kapasitas sumber daya manusia di internal komite. Dalam hal ini, kami merupakan point of contact dalam implementasi koordinasi untuk melakukan usaha debottlenecking proyek strategis nasional dan proyek prioritas, guna menciptakan momentum, menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan. 6 mandat yang harus kami jalankan sesuai Perpres nomor 75 tahun 2014. Pertama, menetapkan standar kualitas prastudi kelayakan serta melakukan revisi jika diperlukan. Kedua, menetapkan daftar proyek prioritas. Ketiga, persiapan skema dan sumber pendanaan untuk proyek yang ditetapkan sebagai prioritas. Keempat, menyusun rencana aksi, memantau serta melakukan strategi debottlenecking untuk proyek prioritas. Kelima, menetapkan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur. Dan keenam, memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dengan penyediaan infrastruktur prioritas. Mandat yang didedikasikan untuk proyek strategis nasional berkembang dengan adanya Perpres nomor 3 tahun 2016. KPPIP diberikan mandat tambahan atas proyek strategis nasional yang pada awal diterbitkan terdiri atas 225 proyek strategis nasional plus 1 program ketenaga listrikan. Kami berperan aktif dalam melakukan kajian daftar proyek dan merekomendasikan perubahan daftar sesuai dengan perkembangan terkini yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian, mulai dari koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Dari ratusan proyek strategis, kami, KPPIP, memusatkan kegiatan pada 30 proyek prioritas dengan landasan hukum Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 dalam daftar proyek prioritas. Dan inilah highlights pencapaian KPPIP sejak periode 3 dan 4 tahun 2015. Juni 2015 menetapkan skema pendanaan 4 ruas jalan tol Trans Sumatera, ruas Medan Binjai, ruas Palembang Indralaya, ruas Bakauni Terbanggi Besar, ruas Pekanbaru Dumai. September 2015 menetapkan skema pendanaan LRT Jabodetabek dan mempercepat penandatanganan agreement MRT Jakarta Utara Selatan. Oktober 2015 menetapkan skema pendanaan LRT Palembang. Juli 2016 mendorong persetujuan Viability Gap Fund atau VGF dan memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk membangun proyek spam unggulan. Dari pencapaian semuanya, bahwa kami, KPPIP dan pemerintah
menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung penyediaan infrastruktur yang melibatkan badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara. Yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pembangunan wilayah ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Harapan kami, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas selalu menjadi partner yang terbaik antar lembaga dengan menciptakan sistem dan lingkungan yang kondusif serta mempercepat proyek infrastruktur. Lagi-lagi, kami berusaha seperti layaknya a mother delivers a baby.